Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Urat CSSR dalam renungan hari Minggu Pekan Biasa yang kelima. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama hari ini yang kita dengarkan diambil dari kitab Nabi Ayub. Ayub adalah seorang yang terberkati dalam segala aspek kehidupannya. Namun pada suatu titik ia kehilangan segalanya. Ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian ia menceritakan semua penderitaannya itu kepada sahabat-sahabatnya. Ia memandang penderitaannya seperti pekerjaan seorang hamba yang sia-sia dan tidak ada harapan. Ia merasa tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Yang ada hanyalah kelelahan. Ditambah lagi kulitnya yang terinfeksi dan ada banyak ulat di dalam luka-luka tubuhnya. Dalam penderitaannya itu, ia mulai merasa putus asa dan merasa bahwa masa-masa bahagianya itu sudah berakhir. Meski kita melihat ini terlalu berlebihan, namun perkataan Ayub ada benarnya. Masing-masing dari kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sangat kita kasihi. Kita mengalami rasa sakit yang luar biasa, keputusasaan, dan bahkan penderitaan yang tak bisa dielakkan. Bagaimana kita menyikapi situasi-situasi sulit yang ada di dalam kehidupan kita ini? Ayub mengajarkan kepada kita untuk berpaling kepada Tuhan dalam doa. Dan seperti yang kita ketahui, pada akhirnya bahwa Tuhan memberikan balasan kepadanya karena walaupun menderita begitu hebat, namun ia tidak pernah kehilangan iman dan pengharapan. Dalam bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita mendengar Paulus berbicara tentang misi yang diberikan kepadanya untuk memberitakan Injil. Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang dan bukan hanya kepada sekelompok orang saja. Bagi Paulus, ini adalah sebuah keharusan. Bacaan ini memberikan kepada kita contoh pemuridan Kristus. Hal ini membuat kita merenungkan panggilan kita masing-masing. Apa motivasi kita dalam pekerjaan yang kita lakukan di dalam lingkungan gereja? Apakah alasan utama kita untuk membagikan kabar baik dan berkat-Nya? Atau apakah kita seiring berjalannya waktu, kita kehilangan fokus dalam memberitakan Injil dan malah berfokus pada diri kita sendiri? Kesadaran kita dalam mewartakan Injil harus menyerupai Yesus. Seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menyadari bahwa ia diutus bukan hanya untuk satu tempat, namun menjangkau sebanyak mungkin orang. Menjadi populer dan kaya bukanlah misi utama dari Yesus. Orang-orang datang kepadanya mencari sentuhan penyembuhannya, meminta bantuannya, dan Yesus merasa kasihan pada mereka. Yesus merasa berbelas kasih kepada mereka. Misi Yesus adalah misi penjangkauan yang ditujukan kepada semua orang. Kepada semua orang di berbagai tempat. Sebagai murid Yesus, misi kita juga harus menjangkau semua orang. Kita harus ikut serta dalam misi pelayanan dan berkontribusi dalam kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan kecil bagi kita. Apakah orang dapat melihat Yesus di dalam diri kita?
atau hanya sekedar melihat diri kita sendiri? Dalam beberapa hal kehidupan, kita mirip dengan kehidupan Yesus. Seharian kita menghabiskan waktu di kantor, di sekolah, atau pekerjaan lain di rumah. Kita selalu sibuk. Yesus pun sibuk. Ia sibuk bermisi. Walau ada begitu banyak kesibukan, tuntutan yang diberikan kepadanya, namun ia tak pernah goyah dalam misinya. Ia bahkan selalu mencari waktu yang hening untuk berdoa dan minta kekuatan dari Bapanya. Pertanyaan untuk kita, untuk apa kita datang ke dunia ini? Apa misi kita? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan cara kita untuk menjalani hidup. Dan bagaimana kita mengetahui jawabannya? Hanya satu cara, yaitu kita perlu melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu, di tengah kesibukan hidup, luangkanlah waktu untuk berdoa. Karena dengan berdoa, kita berbicara dengan pencipta kita yang tahu persis untuk apa kita diciptakan. Sang pencipta yang mengetahui tujuan penciptaannya. Tidak ada orang lain, pembimbing spiritual, pengkhotbah, dan bahkan Google sekalipun tidak tahu untuk apa kita diciptakan. Hanya Tuhan yang tahu untuk apa kita diciptakan. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesibuk apapun kita, luangkanlah waktu sedikit untuk memeriksa apakah saya sudah berada di jalur yang benar atau belum, agar kita tidak selalu berada di jalan yang salah. Kita semua diajak untuk menjadi seperti Ayub, selalu berdoa kepada Tuhan dan menemukan tujuan hidup kita, agar misi kita diutus ke dunia ini, diciptakan di dunia ini, dapat tercapai dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami semua, penciptaan-Mu, yang telah Engkau cipta dengan tujuan tertentu, yakni mewartakan kerajaan-Mu dengan melakukan banyak perbuatan baik. Berkatilah kami di dalam tugas misi kami masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.